Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, kali ini narasumber kita ini fresh banget, baru aja 2 hari yang lalu menang. Ya, selamat buat Miss Tourism Indonesia 2026. Terima kasih. Keren dan cantik Iya, ya. keren dan cantik. Iya dong, Pak, dia udah winner. Udah Gitu. winner, udah terseleksi, Yang tersortir. terbaik Best of dari the best yang terbaik. ya. Iya, betul. Kita kemarin nonton ya, Iya, betul, dari keren awal banget. sampai amazing banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya, Iya. sama langsung Kita menangnya. gali-gali nih Iya. tips dari winnernya ya, Pak ya. Oke, tak kenal sama kata sayang, kita mau kenalan dulu. Iya, kita kenal dulu nih. Yes, ladies first dulu ya. Siap. Iya, ladies first. Iya. Iya. Perkenalkan, Iya. nama saya Santa Grisida Butar. Saya berasal dari Rantau Prapat yang ada di Sumatera Utara sana, Labuan Batu. Jauh-jauh nih. Bapak tahu kebetulan? Berjuang nih. Tahu nggak daerahnya? Aku nggak tahu detailnya sih. Bapak tahu-tahunya Medan ya. Iya, Medan. Medan. Iya. Wah, kemarin itu dia waktu maju gitu kan. Iya. Ada apa? Horas apa? Horas. Horas. Oh, iya, ada Horasnya ada Medan. Iya, betul. Iya. Kalau di daerah Bapak ada nggak itu? Kayak gitu. Ini nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kayaknya ada deh, tapi kurang tahu. Kurang Ya, paham kali kurang ya. paham. Iya. Mantap. Horas ya. Horas. Oke. Agak nonton agak lain gitu jadi. Iya lagi. Iya, lagi hits ya. Mungkin banyak fansnya gitu. Oke. Jadi dipanggilnya siapa nih? Santa atau Sering dipanggil Grace. Yes, oke. Namanya kayak nama-nama Europe ya, Pak ya? Nama Europe Iya, ya. iya. Tapi perawakannya udah queen banget Iya, ya. betul. Iya, perawakannya queen sekali ya. Iya. Emang kalau misalnya vibes-nya winner tuh beda, udah Oh, langsung gitu ya? kelihatan auranya. Auranya katanya. Oke, mantap. Santa ya atau Grace? Santa, iya, Oke, benar. lanjut. Misternya nih. Yap, halo semuanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Haris Safdani. Saya kerap dipanggil Harsaf. Mm. Saya mewakili Provinsi Jambi. Jambi. Iya. Jambi tetangga kita ini, Pak. Tetangga ya, Tetangga. masih satu Sumatera. Iya, Sumatera Pride banget. Pride. Iya. Oke. Selamat sekali lagi kalian berdua. Iya. Nah, boleh ceritain tentang backgroundnya nih. Masih mungkin kuliah atau udah kerja atau silakan. Kesibukannya Mungkin dari apa? Grace dulu ya. Oke. Jadi Grace itu sekarang lagi nggak ada kerjaan apapun, tapi lagi sibuk jadi muse ataupun jadi model. Freelance saya. Iya. Oke. Tapi Grace rencana tahun ini pengen lanjut S2. Oh iya. Iya. Dan puji Tuhan ada beasiswa dari Miss Tourism Indonesia. Iya, Sedang iya. aku gunakan. Trisakti. Lain Bu Dewi. Iya benar. Luar biasa. Duduknya sebelahan ya. Iya, sebelahan kemarin. Sebelahan. Iya, benar. Iya. Makanya kita kan nggak tahu nih rencana Tuhan gimana buat kita. Jadi Iya, aku iya. percaya bahwasanya setiap perjalanan itu pasti ada prosesnya juga sampai sekarang ini. Tahu-tahu kebuka peluang Iya, dapat bener beasiswa banget. ya. Luar biasa. Iya, yang Amazing. penting itu usaha dari kita sendiri sih. Itu sih. Iya, iya. Dan aku adalah seorang dari alumni mahasiswa Universitas Prima Indonesia jurusan kebidanan. Oh, Sebenarnya laris sih kalau dibilang ya kan Kak. Iya, iya. Maksudnya bidan kok masuk ke pageant ya kan? Wah. Nggak masuk banget sih. Iya. Kesehatan, tapi nggak apa-apa, itu oke. Iya. Banyak kok sekarang yang kayak gitu ya, kayak saya contohnya. Lari juga ya. Saya memang basic saya akuntan, tapi saya terjun dari dunia pageant tahun 2019, jadi kayak nggak apa-apa lah ya. Iya, Yang nggak penting apa-apa. pendidikan oke Iya. juga. Nanti kalau kompetisi Iya. ada penonton yang lagi hamil. Iya. Itu kita dong ya kan langsung. Iya. Bener banget. Iya. Jadi bisa jadi peluang kan Bisa jadi Pak. peluang, ya. Ternyata bukan hanya dari kesehatan, tapi dari yang lain juga bisa masuk ke pageant nih. Iya, betul. Bener sih. Oke. Kalau Ari Asaf? Kalau saya sendiri, backgroundnya adalah seorang flight attendant pramugara. Oh ya. Iya. Saya bekerja di salah satu maskapai internasional, which is Australia. Tetapi saya home base-nya di Bali. Oh, mesti di Bali. Iya, jadi benar-benar bisa dibilang rezeki juga karena saya bisa bekerja di perusahaan internasional, Iya. tahu gimana culture mereka, bisa belajar banyak hal, tetapi masih stay di Indonesia karena saya nggak bisa jauh-jauh dari Indonesia. Iya. Kebetulan seperti Cinta itu. Indonesia banget Cinta ya. Indonesia. Cocok dia Iya. terjun di sebagai Mister Tourism Tourism Indonesia. Indonesia. Hubungan. Iya, ada Kan hubungannya. pakai maskapai. Iya, betul. Iya kan? Wah, berarti Inggrisnya juga jago nih. Iya, jago dong. Iya, Kalau jago juga. pengetahuannya English speaking nggak usah diraguin lagi sih Pak ya. Iya. Udah winner nih. Oke. Nah,
Mungkin Nagia pengen nanya-nanya, silakan Nagia. Nah, aku tuh penasaran nih sama kalian. Kan sekarang kalian baru kemarin dinobatkan sebagai Miss dan Mister Tourism Indonesia. Nah, di sana kan banyak nih, baik netizen maupun portal pageant yang memiliki mungkin ada yang ngasih saran, kritik. Nah, sebagai pemenang nih yang baru mendapatkan gelar, gimana sih cara kalian untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Sebagai role model lah kalian ya sekarang. Siapa duluan nih, Kak? Siapa aja deh duluan. Coba dulu nih. kali ya, gantian gantian. ya. Coba dulu. Boleh. Oke. Asal. Tentunya kalau misalnya dari kritik dan juga pesan-pesan dari pageant lovers, dari orang-orang sekitar juga memang banyak sekali. Bahkan orang-orang yang hebat yang saya tidak kenal sebelumnya, mereka memberikan advice melalui Instagram dan itu advice-nya luar biasa sekali. Karena itu benar-benar membangun karakter, personality dan juga untuk memperbaiki hal-hal yang belum. Seperti salah satunya adalah ketika hari pertama karantina, nggak ada yang ngasih feedback, Arsaf, go ahead, kamu udah nampilin yang terbaik, tetap dijaga, harus konsisten. Yes. Kamu udah ngasih ibaratnya apa ya, suatu target dan berharapan sih, suatu hal yang terlalu tinggi di hari pertama, jangan sampai jatuh. Oke. Kamu harus konsisten karena itu akan sangat terlihat ketika kamu jatuh di hari kedua atau hari ketiga selanjutnya. Itu oh iya benar, berarti harus begini. Jadi hal-hal kecil itu buat saya kayak, wah luar biasa sekali, walaupun saya tidak kenal secara langsung, secara personal, tapi orang-orang sangat baik memberikan advice, memberikan nasihat, dan ngadapinnya tuh lebih ke gimana saya emang legowo, saya memang mengosongkan diri saya untuk bisa dimasukkan hal-hal positif, tetapi juga ada beberapa yang negatif, tidak banyak, ada, namun negatif ini saya ambil menjadi positif. Ketika ada beberapa hal yang kayak jujur, karena saya bekerja sama dengan beberapa brand pada saat karantina, semuanya alhamdulillah di cover, karena saya ada beberapa relasi juga. Iya. Dan salah satunya adalah pada saat itu saya bekerja sama dengan brand lokal dari Jambi juga untuk formal wear-nya. Tetapi kekurangannya adalah hari pertama saya tidak bisa mensetrika celananya, sehingga ada bekas jeplakan dan segala macamnya, which is itu bisa diperbaiki untuk hari kedepannya, dan saya perbaiki juga. Seperti itu. Jadi memang gimana cara ngadapinnya adalah kita harus menerima kritikan, dan kita juga harus bisa rendah hati ketika dipuji, supaya kita bisa mengkontrol diri kita ke depannya dan tidak melewati batas. Kalau saya seperti itu. Mantap. Keren sih ya. Grace gimana? Oke, kalau dari Grace sih Kak, jadiin bahwasanya komentar dari netizen ataupun masukan dari orang lain itu sebagai acuan untuk ya menjadi yang terbaik. Karena Grace percaya bahwasanya masukan ataupun kritikan dari siapapun itu tentunya akan membangun diri Grace menjadi yang lebih baik. Mungkin banyak orang-orang di luar sana menganggap Grace itu nggak bisa apa-apa, tapi Grace menunjukkan bahwasanya Grace belajar memperbaikinya dan bisa untuk mendapatkan gelar seorang Miss Tourism Indonesia. Luar biasa. Mantap. Keren banget jawabannya. Bicara soal advokasi, nah apa sih yang jadi advokasi kalian nih? Tadi kan udah sekarang Grace ya? Oke, advokasi Grace itu kemarin itu mengenai tentang pariwisata yang berkelanjutan dan ekonomi kreatif untuk menuju ekonomi yang lebih unggul. Ada 4 kegiatan yang dilakukan. Pertama itu Grace lakuin sadar berwisata, kedua 71 Itu kenceng banget tuh kamu ngomong itu. Kamu, semua Dengan yakin ya. benar. Dan itu sangat penting. Dan ketiga itu kemarin ada pariwisata literasi, dan keempat ada pariwisata di era digitalisasi. Ya. Kolaborasi dari keempat itu tentunya akan meningkatkan ekonomi unggul, dan tentunya anak-anak muda sekarang itu harus menjadi agen perubahan untuk Indonesia. Nah, dari advokasi ini apa yang akan kamu implementasikan di kedepannya? Mungkin Grace akan lakuin pembentukan suatu komunitas di mana yaitu mengajak anak-anak muda juga untuk berkembang, menyebarkan ataupun ide-ide mereka. Karena banyak nih Kak, anak-anak muda sekarang ini punya ide-ide yang segar, tapi mereka nggak tahu gimana untuk mereka nggak tahu mengungkapkan. harus mengembangkan. Iya, betul. Sayang banget kan Kak, kita betul. punya anak-anak Indonesia tapi nggak punya tempat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran mereka atau ide-ide mereka gitu Kak. Nanti bisa campaign di Safari Bazaar ya? Betul. Iya kan? Iya, ya. Jadi bisa ini ya. Mendengar ini advokasi mereka. Nah, Iya. sebelum kalian terpilih nih, kalian sebelumnya di provinsi kalian itu ada pemilihan atau memang handpick aja langsung untuk ke nasionalnya? Kalau saya sendiri handpick untuk ke nasionalnya, saya tidak punya regional director. Bahkan pada saat prosesnya pun, bahkan hingga final, saya tidak punya tim di lokasi. Iya, berarti berjuang timnya sendiri nih? berjuang sendiri atau baru terbentuk ya nih Maksud gimana? timnya untuk ke nasional ini?
harus berjuang sendiri. Berjuang sendiri dia. Single fighter dia. Benar. Tapi emang lumayan berat sampai benar-benar drainous banget. Tetapi ya pada saat prosesnya sebelum saya berangkat ke final ada beberapa teman kita juga ada diberi tugas untuk membuat video talent dan juga video catwalk. Nah itu saya menggunakan source dari rekan-rekan sekitar. Saya punya teman yang udah produser, songwriter dan bisa membuat gimana cara video talent saya terlihat bagus hanya menggunakan handphone. Tapi itu luar biasa dan support juga dari dukungan teman-teman dan ada beberapa juga kita latihan Q&A sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi emang bukan tim yang terbentuk atas dasar pengalaman banyak di pageant. Tapi this is your first pageant atau gimana? Ini sebenarnya saya dulu pernah ikut duta wisata, ya duta bahasa, duta genre, tapi itu tingkat provinsi. Ya, terus ada satu lagi kompetisi nasional saya ikutin tahun 2020 dan saya juga bawa nama Jambi, saya lakuin sendiri juga handpick kebetulan dan saya dapatnya Mr. Congeniality atau persahabatan. Gitu. Makanya udah tough nih. Istilahnya learning by doing dari pengalaman-pengalaman ya. Jadi walaupun single fighter tapi saya coba untuk bisa fokus dan yakin bisa lakuin ini sendiri gitu. Nah, tadi menyambung pertanyaan tadi, advokasinya apa sih? Oh iya, untuk advokasinya sendiri hampir sama seperti Grace tentang pariwisata berkelanjutan. Karena kita tahu pariwisata kan memang banyak, apalagi di Indonesia besar sekali ya, mulai dari pariwisata kuliner maupun segala hal. Dan sekarang juga pariwisata di Indonesia juga ada pariwisata wellness lagi besar sekali, apalagi di Bali, yoga segala macam. Pilates, bener. Dan dari sana saya ngerasa bahwasanya Indonesia ini punya banyak. Gimana caranya ini bisa tersampaikan ke orang-orang luar, bukannya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Advokasi saya adalah merepresentasikan dan juga mempromosikan melalui media sosial. Karena kebetulan saya juga content creator dan saya menggunakan itu dengan hal sekecil apapun untuk bisa diketahui sama orang luas. Karena kita ibaratnya banyak sering melihat wisata-wisata unggulan yang sebenarnya belum banyak orang tahu. Tapi gimana caranya ini orang tahu supaya wisatanya jadi terkenal, masyarakat sekitar juga jadinya terangkat dan tetap budayanya juga terekspos seperti itu. Lebih ke sana sih advokasi saya dengan mewujudkan hal kecil itu menjadi besar, berdampak besar, seperti itu. Sesimpel itu sih. Nanti kita bisa berkolaborasi ya, karena kita ada platform Safari Bazaar. Ya di beberapa tempat jadi bisa campaign. Jadi kadang online atau wisata-wisata yang nggak ketahuan kan ya bisa di-share online offline ya. Benar Nanti sekali. bisa kerjasama ke depannya. Oke, tadi pertanyaan udah dijawab. Sekarang Grace. Grace juga sama-sama kayak Arsap. Grace itu dari regional itu Kak, nggak punya tim sama sekali dan puji Tuhan ketika terpilih menjadi seorang Miss Sumatera Utara, Grace punya tim. Ada dari Yayasan Putra Putri Sumatera Utara, mereka nge-branding Grace bukan dari kecantikan, tetapi gimana cara kita bersosialisasi ke sekitar kita. Dan informasi yang paling penting, di Yayasan Putra Putri Sumatera Utara itu lebih mengutamakan yaitu etika dibandingkan kecantikan. Itu mantap, luar biasa. Etika dibanding kecantikan, that's good. Dan kemarin bulan berapa ya kalau lupa, kita melakukan sosialisasi ke Sibolga, bantuan kemarin yang banjir. Itu langsung terjun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang di sana. Walaupun sebenarnya Kak, hal yang kita kasih itu sebenarnya nggak banyak, tapi kita berharap bahwasanya hal yang kecil kita kasih itu dapat berguna untuk masyarakat di sana tentunya. Dan sampai di nasional ini, Grace banyak belajar tidak hanya dari public speaking, tapi bagaimana cara untuk menghargai orang-orang sekitar Grace dan cara untuk berbicara dengan siapapun dengan etika ataupun tata krama dengan yang baik. Begitu sih Kak diajarin dari Yayasan Putra Putri Sumatera Utara. Mantap keren. Ini jadi sosok inspirasi lah, apalagi kamu udah memenangkan ini ya, terbuka lagi biar orang banyak kenal dan kalian bisa menginspirasi di segala bidang, terutama khususnya tapi di tourism ini ya. Benar. Nah dalam memenangkan kompetisi pasti kan punya formulanya, rahasianya. Nah apa nih formula atau rahasia suksesnya dari kalian berdua? Ladies first ya. Kalau dari Grace sih kan Kak, itu belajar bahwasanya walaupun kita merasa gagal di hari-hari yang lalu, percayalah bahwasanya Tuhan punya rencana yang terbaik buat kamu. Jangan sampai capek untuk mencoba kembali, tapi coba dan coba sampai kamu sukses. Walaupun kamu sakit-sakitan saat mencobanya, percayalah Tuhan punya rencana dan doa orang tua yang paling penting untuk meluruskan kesuksesan gitu. Amin.
Dahsyat nih banget guys nih. guys. Ini Tuh. dahsyat Biasa. ya. Kalau dari misternya nih, Iya. apa ini? Kalau dari saya sendiri, sesimpel just be yourself. Karena ketika kita menunjukkan diri kita sendiri, kita tidak akan terbebani dan kita Iya, tidak memakai betul, topeng. betul, betul. Dan ketika kita jadi diri sendiri juga, aura kita akan keluar dengan Kelihatan jadi sendirinya. auranya. Benar. Membara. Membara. Iya, iya, iya. Dan Iya. kita sudah tahu bahwasannya organisasi sebesar ini juga Yes. mereka udah punya pengalaman yang sangat Iya, luas. betul. Juri-jurinya, bahkan siapapun yang ada di dalamnya, mereka udah tahu ini Iya, oh, iya. ini jadi diri sendiri atau bukan. Iya. Iya kan? iya, Dan iya, ketika iya. kita tidak jadi diri sendiri, mereka tidak akan bisa menerima ini cocok nggak ya sama organisasi kita Iya. untuk bekerja sama 1 tahun ke depan, untuk bisa meningkatkan yang sudah ada dan bagaimana cara menciptakan hal baru lagi. Yes. Dan yang paling penting adalah tentunya saya lakukan pendekatan terhadap diri sendiri karena harus fokus dan tidak arahnya tidak tidak bersaing secara negatif lah seperti itu. Karena kalau misalnya udah nggak fokus sama diri sendiri, kita lihat kelebihan-kelebihan orang, Iya, iya, iya. itu gimana bisa ya? bikin Insecure down. bikin apa? down, insecure dan Iya, kita iya. bakal cari tahu apa yang Iya. kekurangan dia. Jadi karena saya harus fokus dengan diri sendiri, Iya. gimana caranya agar tidak ngelihat ke orang lain, ngelihat ke kompetitor lain supaya tidak insecure dengan kekurangan kita. Iya. Karena pada dasarnya semua manusia punya kekurangan dan kelebihan. Iya. Gimana cara kita mempertahankan kelebihan kita, bahkan kalau bisa mengembangkannya lagi, dan kekurangan kita kalau tidak bisa memperbaikinya secara tidak langsung, kita tutupi dengan hal-hal baik itu. Iya. Iya. Jadikan kekuranganmu itu sebagai kelebihan Kelebihan. diri. Benar sekali. Iya. Oke, Thank you keren banget. nih ya. Mungkin Saya banyak dapat insight nih. Iya, iya betul nih mungkin buat teman-teman yang mungkin masih ragu buat terjun di dunia pageant, yang masih bingung nih mau meluapkannya kemana ya. Saya ini punya bakat nih, saya punya skill, tapi saya nggak tahu mau kemana. Mungkin ini boleh dengar tips saran dari mereka juga ke depannya buat kalian. Ya. Oke. Ngomong talentnya apa nih? Kalau talent? Kalau saya sendiri talentnya nyanyi. Nyanyi. Ya, Wah. sebenarnya tidak terlalu apa ya, bisa expert, tapi ya bisa lah nyanyi. Bisa, Ya, selain itu juga saya sebenarnya dulu pernah mewakili sekolah-sekolah juga di bela diri karate, dan saya juga pernah mewakili provinsi Jambi di ajang teater di ISI Yogyakarta. Iya. Jadi lebih ke entertainment lah, bisa dibilang Cocok seperti itu. lah ya. Iya, dan saya sebenarnya lagi nyobain hobi baru dan talent baru nih. Apa? 1 tahun terakhir saya jadi pelari culture. Oh, pelari culture. Pelari culture. Dan Iya, ya iya, masih iya, iya, paling iya. jauh masih half marathon di Singapura terakhir. Oh, Singapura iya. marathon. Ya. Internasional ya. Iya, kita coba. Karena kan Iya, sekarang iya. kalau pelari itu Iya, iya. targetnya world major marathon. Iya. Wah, Iya. berarti kastanya beda. Ada yang lokal itu lagi. Iya, iya. Ini yang internasional pelari culture internasional. Guys, gimana guys? Kalau Grace kemarin itu bawa tarian tortor Kak. Kan dari Sumatera Utara Iya, nih, betul, tentunya betul, kita harus betul. menunjukkan ke orang lain bahwasanya tarian tortor itu sangat penting nih Kak, dan juga untuk dikembangkan ke depannya. Karena orang menganggap bahwasanya tarian tortor ya udah tarian pakum aja, ternyata bisa untuk menghibur orang sekitar. Bahkan pada saat kemarin, tarian tortor kemarin itu saya mengajak seorang Mister ya? Ya, Mister Mr. World Tourism International. World Asia Oh, Pasifik. oh, Iya, benar. Sandro from Sandro, Philippines. iya, iya. Jadi biar mereka itu tahu bahwasanya iya, ada budaya nih di iya. Toba itu tarian tortor yang bisa Iya. dikembangkan ke depannya gitu Kak. Gitu. Mantap. Oke, thank you so much ya Arsyaf dan juga Grace. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Iya. Sukses juga nanti persiapan ya. Iya, ke pokoknya semangat internasional. buat teman-teman Semangat, yang iya. pengen go internasional, harumkan nama Indonesia di ajang Yes. internasional di panggung dunia. Dan Terima pastinya kasih. dengan memenangkan ini terbuka peluang. Iya, semoga. Iya, iya. Oke, sampai jumpa next episode. Saya Rubiaman dan juga Nagia dan juga Arsyaf dan juga Grace. Bye bye. See ya. Bye.